Ya, ketemu lagi dengan video Matemanesos bersama saya Hendry, dan pada kesempatan ini kita akan membahas sedikit tentang contoh soal analisa NPV, Net Present Value, ROI, Return on Investment, dan PP atau Payback Period yang biasa dipakai sebagai salah satu analisa finansial keuangan pada manajemen proyek. Ayo kita mulai. Pada video ini kita akan mengerjakan soal dan pada bagian akhirnya akan diberikan latihan soal juga, sehingga Anda bisa mencoba mengerjakan soal latihan tersebut untuk pemahaman. Oke, soalnya adalah pada suatu proyek pengembangan sistem informasi mempunyai biaya akuisisi sebesar 140.000 US dollar dan memerlukan biaya pemeliharaan sistem informasi untuk 3 tahun berikutnya sebesar masing-masing setiap tahunnya 40.000 USD. Proyek selesai pelaksanaannya dalam tahun ke-0 atau tahun akuisisinya dan memberikan manfaat tahun ke-1 sebesar 200.000, tahun kedua dan tahun ketiga juga sebesar 200.000. Dengan asumsi penurunan nilai uang atau persentase koreksi sebesar 8% per tahunnya, kita diminta menghitung yang pertama adalah laba atau rugi dari proyek tersebut. Yang kedua adalah laba atau rugi terkoreksi proyek atau menggunakan analisa Net Present Value (NPV). Yang ketiga adalah tingkat pengembalian investasi atau Return on Investment (ROI). Dan yang keempat adalah waktu pengembalian investasinya atau Payback Period. Oke, berikutnya kita akan mulai mengerjakan. Jadi, untuk mengerjakan soal ini, cara yang cukup membantu adalah pertama, kita susun informasi dari soal ke dalam bentuk tabel. Ini adalah tabel yang bisa dipakai. Jadi bagian tabelnya ada memuat persentase koleksi, lalu ada bagian dari faktor koleksinya, manfaat terkoreksi, biaya terkoreksi, manfaat terkoreksi dikurang biaya terkoreksi, dan secara kumulatifnya juga ada perhitungan tahunnya, akhir tahun ke-0, akhir tahun ke-1, akhir tahun ke-2, dan akhir tahun ke-3. Dan ada perhitungan kumulatifnya juga. Oke, kita akan menggunakan tabel ini. Jadi langkah pertama kita akan memindahkan informasi tabel dulu. Yang pertama yang bisa kita pindahkan adalah dikatakan bahwa bagian persentase koreksinya, dikatakan bahwa persentase koreksi per tahunnya sebesar 8%. Jadi kita masukkan 8% ke dalam bagian persentase koreksi. 8% itu juga sama dengan 0,08. Lalu informasi berikutnya yang bisa kita masukkan adalah mengenai tentang biaya untuk pengembangan sistem informasi tersebut. Adalah biaya akuisisinya pada tahun ke-0 atau tahun pada saat sistem informasinya dikembangkan itu sebesar 140.000. Lalu pada 3 tahun berikutnya ada biaya pemeliharaan sebesar masing-masing setiap tahunnya 40.000. Oke, jadi kita udah masukkan yang informasi tentang biaya. Kemudian kita bisa masukkan juga informasi tentang manfaat yang bisa kita dapatkan dari pengembangan sistem informasi tersebut, di mana yang perlu diingat adalah pada tahun ke-0 proyek ini belum memberikan manfaat kepada kita, atau dalam artiannya manfaat pada akhir tahun ke-0 masih 0.
Lalu untuk manfaat pada akhir tahun ke-1, sesuai dengan prediksinya, proyek ini akan memberikan manfaat sebesar 200.000 untuk pada tahun ke-1, kedua, dan ketiganya. Oke, jadi kita sudah memasukkan informasi dari soal ke dalam tabel ini. Persentase koleksinya 8%, bagian biayanya 140.000 tahun pertama, tahun ke-0, dan tahun ke-1, 2, 3, 40.000. Lalu manfaat pada tahun akuisisi atau tahun ke-0, proyek belum memberikan manfaat. Pada tahun ke-1, kedua, dan ketiga, itu masing-masing proyek diprediksi memberikan manfaat sebesar 200.000. Oke, ini informasi dari soal. Kita akan mengerjakan bagian pertamanya. Yang pertama adalah kita diminta menghitung laba atau rugi dari proyek, di mana laba atau rugi proyek bisa dihitung menggunakan selisih dari manfaat kumulatif dikurang dengan biaya kumulatifnya. Oke, kita kembali ke tabel. Dari tabel, kita telah tahu ada bagian dari manfaatnya, lalu ada bagian biaya, dan kita diminta menghitung laba rugi, di mana kita perlu menghitung bagian ini, manfaat secara kumulatif, dan kita juga perlu menghitung biaya, total biaya secara kumulatifnya. Oke, dan kita akan mengurangkan kedua angka tersebut. Yang pertama, untuk menghitung manfaat, kita tinggal menjumlahkan nilai 0 ini, tahun ke-1 200.000, tahun kedua 200.000, tahun ketiga 200.000, sehingga kita akan mendapatkan manfaat kumulatif sebesar 600.000. Dan untuk menghitung bagian biaya kumulatif atau biaya totalnya, kita akan menjumlahkan pada tahun ke-0 sebesar 140.000, pada tahun ke-1 40.000, pada tahun kedua 40.000, pada tahun ketiga juga 40.000, sehingga kita dapatkan biaya kumulatif kita adalah sebesar 260.000. Oke, setelah mendapatkan kedua angka ini, manfaat kumulatif 600.000, biaya kumulatif 260.000, kita bisa menghitung laba atau rugi dari proyek kita. Caranya adalah kita tinggal memasukkan kembali ke rumus awalnya, di mana manfaat kumulatif adalah laba rugi sama dengan manfaat kumulatif dikurang biaya kumulatif. Jadi sebesar 600.000 dikurang 260.000. Hasilnya adalah sebesar 340.000. Positif 340.000. Artinya proyek ini akan memberikan laba karena dia positif sebesar 340.000. Oke. Pengerjaan yang pertama sudah. Kita akan menuju ke yang kedua, itu menghitung laba rugi terkoreksi dari proyek kita, atau kita diminta menggunakan analisa net present value NPV, di mana seperti kita ketahui bahwa nilai uang pada saat ini akan berubah seiring berjalannya waktu. Nilai uang di masa mendatang biasanya akan lebih kecil daripada nilai uang di masa sekarang. Oke. Jadi kita kembali ke tabel kita. Kita sudah mendapatkan tabelnya sampai bagian ini. Berikutnya kita akan mencoba mencari tentang laba rugi terkoreksinya. Untuk menghitungnya, pertama kita perlu mengisi bagian tabel tentang faktor koreksi. Faktor koreksi atau faktor yang akan mengurangkan nilai uang dari manfaat dan biaya kita. Faktor koreksi ini akan kita isi pada tahun ke-0, 1, 2, dan 3. Cara menghitungnya adalah menggunakan rumus ini, di mana faktor koreksi sama dengan 1 per 1 tambah R pangkat T, di mana R-nya sendiri adalah persentase koreksi kita, persentase koreksi atau sebesar 8%, dan T adalah tahun ke, perhitungannya tahun ke berapa. Jadi, menggunakan informasi bahwa R adalah sebesar 0,08 atau 8%, dan T pada T sama 0, kita bisa menghitung faktor koreksi untuk tahun ke-0 adalah sebesar 1 per
1 tambah 0,08 dalam kurung dipangkat dengan 0. Hasilnya adalah dapatkan 1. Pada tahun ke-1, kita juga bisa melakukan perhitungan ini dengan langkah-langkah yang itu. Kita bisa mendapatkan bahwa faktor koreksinya sebesar pendekatannya kita ambil 0,9. Pada tahun kedua, faktor koreksinya sebesar 0,86, dan pada tahun ketiga, faktor koreksinya sebesar 0,79. Anda bisa hitung kembali angka-angka ini, keempat angka ini, silahkan dilakukan perhitungannya, dan kita akan memindahkan keempat angka ini, keempat faktor koreksi ini pada tahun 0, tahun ke-1, tahun kedua, dan tahun ketiga, kembali ke tabel kita. Oke. Ini adalah hasilnya. Kita masukkan faktor koreksi ini ke bagian tabel kita. Faktor koreksi pada tahun ke-0 ada 1, pada tahun ke-1 ada 0,93, pada tahun kedua ada 0,86, pada tahun ketiga ada 0,79. Oke. Jadi berikutnya, setelah menghitung faktor koreksi, kita perlu menghitung manfaat terkoreksi dan biaya terkoreksi, di mana manfaat terkoreksi kita adalah sama dengan manfaat setiap tahun dikali dengan faktor koreksi yang baru kita dapatkan, dan biaya terkoreksi adalah biaya per tahun kita dikali dengan faktor koreksinya juga. Oke, kita kembali ke tabel. Untuk manfaat terkoreksi pada tahun ke-0, jadi kita menghitungnya dengan 0 dikali dengan 1, mendapatkan jawabannya 0 juga. Jadi 0 dikali 1, manfaat terkoreksinya adalah 0. Jadi yang untuk menghitung tahun ke-1, kita perlu mengalihkan 200.000 dikali dengan 0,93, dan hasilnya kita dapatkan 186.000. Pada tahun kedua dan tahun ketiga, kita juga melakukan langkah yang sama. Jadi 200.000 dikali dengan 0,86, kita mendapatkan 172.000. 200.000 dikali dengan 0,79, kita mendapatkan 158.000. Bagian biaya juga sama. Biaya terkoreksi tahun pertama adalah 140.000 dikali dengan 1. Biaya terkoreksi untuk tahun kedua 40.000 dikali dengan 0,93, dapatkan 37.200. Biaya terkoreksi untuk tahun kedua adalah 40.000 dikali dengan 0,86, kita dapatkan 34.400. Biaya terkoreksi untuk tahun ketiga adalah 40.000 dikali dengan 0,79, kita dapatkan 31.600. Berikutnya, kita akan menghitung laba rugi terkoreksi dari proyek kita, di mana laba rugi terkoreksi adalah manfaat terkoreksi kumulatif dikurang dengan biaya terkoreksi kumulatif. Kita kembali ke tabel. Jadi, untuk menghitung manfaat terkoreksi secara kumulatif, kita perlu menambahkan angka ini 0, manfaat terkoreksi setiap tahunnya. Ini 0 ditambah dengan 186.000, tambah dengan 172.000, tambah dengan 158.000, kita akan mendapatkan hasilnya di sini, manfaat terkoreksi kumulatif. Hasilnya adalah sebesar 516.000. Dan untuk biaya terkoreksi kumulatif, kita akan menjumlahkan ini 140.000, 37.200, 34.400, 31.600 untuk setiap tahunnya. Dan kita akan mendapatkan hasil biaya terkoreksi kumulatif sebesar 243.200. Dengan dua angka ini, manfaat terkoreksi kumulatif 516.000 dan biaya terkoreksi kumulatifnya 243.200, kita bisa menghitung laba atau rugi terkoreksi dari proyek kita. Oke, ini ada perhitungannya. Jadi laba rugi terkoreksi sama dengan manfaat terkoreksi kumulatif dikurang dengan biaya terkoreksi kumulatif. Ini angka yang tadi kita hitungkan, dan kita dapatkan hasilnya adalah laba rugi terkoreksi kita sebesar positif 272.800. Artinya
proyek kita akan memberikan laba terkoreksi sebesar 272.800. Oke, ini untuk yang kedua. Kita akan lanjut ke perhitungan yang ketiga mengenai tingkat pengembalian investasi atau return on investment atau ROI dari proyek tersebut, di mana ROI dihitung dengan rumus laba terkoreksi dibagi dengan biaya terkoreksi kumulatif dikali dengan 100%. Oke. Jadi dari informasi sebelumnya kita tahu bahwa laba terkoreksi kita ada sebesar 272.800 dan biaya terkoreksi kumulatif kita adalah 243.200. Kita tinggal masukkan aja ke rumusnya, dikalikan dengan 100%, kita dapatkan pengembalian investasi kita, tingkat pengembaliannya sebesar 112,17%. Jadi kesimpulannya adalah proyek kita akan memberikan pengembalian investasi sebesar 112,17%. Oke, kita lanjut ke perhitungan keempat. Jadi kita diminta menghitung waktu pengembalian investasi atau payback period dari proyek kita. Jadi idenya adalah waktu pengembalian investasi itu terjadi saat selisih manfaat terkoleksi dan biaya terkoleksinya itu berubah dari bernilai negatif menjadi bernilai positif. Ide dasarnya adalah pada saat kita melakukan suatu proyek, kita akan mengeluarkan biaya dan seiring tahun berjalan kita mengharapkan proyek kita memberikan manfaat. Jadi yang pertama tahun akuisisi, tahun ke-0, proyek kita biasanya akan terbebani dengan biaya, artinya akan bernilai negatif. Tapi seiring dengan waktu, dia akan berubah menjadi positif saat kita telah mendapatkan manfaatnya. Oke, kita masuk ke perhitungannya. Kita kembali ke tabel kita. Jadi dari tabel kita mempunyai bagian yang belum diisi adalah manfaat terkoreksi dan biaya terkoreksi. Kita perlu mencari di mana selisih ini berubah dari nilai negatif menjadi positif. Oke. Jadi kita akan memulai menghitungnya. Manfaat terkoreksi dikurang biaya terkoreksi untuk setiap tahunnya. Jadi yang tahun ke-0 adalah 0 dikurang dengan 140.000, hasilnya adalah negatif 140.000, artinya masih negatif, di mana manfaat dari proyeknya belum ada, sedangkan kita telah mengeluarkan biaya sebesar 140.000. Jadi hasil manfaat terkoreksi dikurang biaya terkoreksi adalah minus 140.000. Dan kita bisa menuliskannya menjadi dalam tanda kurung, itu artinya negatif 140.000. Itu pada tahun ke-0-nya, pada tahun akuisisi. Lalu untuk tahun ke-1 kita perlu menghitungnya dengan cara manfaat terkoreksi untuk tahun ke-1 adalah 186.000 dikurang dengan 37.200. Hasilnya adalah 148.800. Dan pada yang tahun ke-0, tahun kedua dan tahun ketiga penghitungannya juga sama. Kita tinggal mengambil angka ini dikurang dengan angka ini untuk mendapatkan manfaat terkoreksi dikurang biaya terkoreksi pada tahun kedua. Dan tahun ketiga juga sama. Kita mengambil angka ini 158.000 dikurang dengan 31.600. Masing-masing kita hitung hasilnya dan kita dapatkan. Jadi pada tahun ke-0 kita mempunyai selisih manfaat terkoreksi dikurang biaya terkoreksi adalah minus 140.000. Pada tahun ke-1 adalah sebesar 148.800. Pada tahun kedua adalah 137.600. Pada tahun ketiga adalah 126.400. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita perlu mencari kapan terjadinya peralihan dari nilai negatif ini menjadi nilai positif. Kita mulai. Jadi idenya pada tahun ke-0 proyek kita masih secara kumulatif masih memberikan nilai minus 140.000
Jadi kita bisa tulis pada tahun ke-0 secara kumulatif selisih manfaat terkoreksi dan biaya terkoreksi adalah masih minus 140.000. Jadi pada tahun kedua, berapakah selisih manfaat terkoreksi dan biaya terkoreksi secara kumulatif? Caranya adalah dengan menjumlahkan angka ini minus 140.000 ditambah dengan 148.800. Hasilnya adalah sudah berubah menjadi positif. Menjadi positif 8.800. Jadi proyek kita pada tahun ke-0, tahun akuisisi, masih secara kumulatif bernilai negatif 140.000 dan pada tahun kedua pada tahun ke-1, pada berjalannya tahun ke-1, dia berubah dari negatif menjadi positif. Dari hasil perhitungan ini kita tahu bahwa proyek kita akan memberikan pengembalian investasi pada tahun ke-1-nya. Pada tahun ke-1 akan terjadi pengembalian investasinya. Oke, jadi kita punya kesimpulan waktu pengembalian investasi atau payback period dari proyek kita akan terjadi pada tahun ke-1. Oke. Ini perhitungan pertanyaan keempatnya. Dan setelah kita menghitung keempat bagian yang diminta, kita bisa mendapatkan rangkumannya dari jawaban soal dari perhitungan yang diminta. Jadi kita tahu pada pengembangan sistem informasi soal, kita mendapatkan laba sebesar 340.000 US dollar, laba terkoreksi sebesar 270.800 yang kita gunakan analisa net present value. Lalu kita bisa menghitung ROI-nya, return on investment-nya sebesar 112,17% dan payback period-nya terjadi pada tahun ke-1. Ini jawaban soalnya yang diminta. Pada bagian berikutnya, jadi Anda diberikan satu latihan soal. Jadi Anda bisa mencoba mengerjakannya dengan langkah seperti yang dijelaskan pada video ini. Jadi Anda boleh malah disarankan menggunakan tabel, atau Anda boleh sesuaikan tabelnya. Anda silakan hitung untuk pemahaman. Jadi sama pada suatu proyek pengembangan sistem informasi, proyek ini membutuhkan biaya akuisisi sebesar 55.000 dan untuk ketiga tahun berikutnya dia membutuhkan biaya pemeliharaan sistem informasi sebesar masing-masing 10.000 setiap tahunnya. Lalu proyek ini selesai pada tahun ke-0 atau tahun akuisisinya dan memberikan manfaat pada tahun ke-1 sebesar 50.000, tahun kedua sebesar 60.000, tahun ketiga sebesar 80.000. Oke, ini ada bagian biayanya, ini ada bagian manfaatnya, dan dengan asumsi penurunan nilai mata uang atau faktor koreksi sebesar 9%, Anda diminta mencari yang sama juga laba rugi proyeknya, laba atau rugi terkoreksi, tingkat pengembalian investasi atau return on investment-nya, dan yang keempat adalah waktu pengembalian investasinya atau payback period. Oke, silakan Anda latihan untuk menambah pemahaman, dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai berjumpa di video Matemanesos berikutnya.